Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita bertemu lagi ya pada hari ini dalam pembelajaran atau materi teknologi jaringan berbasis luas ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai baiknya kita berdoa dulu ya, biar apa yang kita pelajari sebentar itu lebih diridhoi dan dirahmati oleh Tuhan ya. Tuhan yang Maha Kuasa, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Yuk Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dimulai. Selanjutnya silahkan diperhatikan meja dan lantainya apakah masih ada sampah atau kotoran. Kalau masih ada silahkan dibersihkan dulu ya. Kita akan belajar ini ya tentang penyambungan. Hari ini kita akan belajar tentang penyambungan kabel fiber optik. Nah, dimana tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama, dari segi pengetahuan itu kita mampu menjelaskan dasar penyambungan dari kabel fiber optik ya. Yang kedua itu kita mampu untuk menentukan cara penyambungan kabel fiber optik. Dari segi keterampilan sini kita mampu melakukan penyambungan kabel fiber optik ya. Oke, sebelum kita lanjut ke materinya, Bapak mau bertanya dulu. Ada nggak yang masih ingat materi sebelumnya? Ada? Saya Pak, Ya, silakan siapa? Yang Nurul Fauzia. tentang jenis kabel dan fungsi kerja fiber optik. Oke, tentang jenis kabel dan fungsi kerja dari alat fiber optik ya. Ada lagi yang mau dijelaskan? Saya Pak, setahu saya kemarin kita juga membahas tentang alat-alat untuk menyambung kabel fiber optik. Sebelumnya saya mau absen dulu ya. Adi Setiawan, Hadir Pak. Adrian Sofian, Hadir. Wanda Tarbila, Hadir Pak. Ivan Setiawan, Rizky Ananda, Hadir Pak. Nurul Fauzia, Hadir Pak. Ram Syarif, Hadir Pak. Wahyudin, Hadir Pak. Desi Aulia, Hadir Pak. dan Zulfikar. Hadir Pak. Ya, itu semua ya. Ada pertanyaan? Kalau belum ada, coba bertanya ya. Coba bertanya. Pertanyaannya sederhana, masih seputar dari yang lalu. Pertanyaan pertama adalah apa sih perbedaan dari kabel fiber optik dan kabel UTP? Kenapa harus kita menggunakan fiber optik ya? Kenapa tidak menggunakan UTP saja? Apa sih perbedaan utama? Ada yang mau? Ya, silahkan deh. Seperti yang kita pelajari kemarin, bahwa jenis kabel UTP ini memiliki jangkauan stabil atau jangkauan stabilitasnya memiliki 100 meteran Ya. yakni sementara kabel fiber optik itu jangkauannya lebih dari kabel jenis UTP ini, atau bisa jangkauannya bisa berkilo-kilometer. Iya, terima kasih ya. Masuk ke materi ya. Oke, alat kerja atau alat kerja fiber optik yang pertama fusion splicer ya. Fusion splicer ini seperti yang sudah kalian pelajari adalah alat yang digunakan untuk menyambung fiber ya, menyambung fiber di mana fungsinya adalah memanasi dari serat kaca tadi ya, serat kaca yang digunakan. Oke, berikutnya adalah OTDR ya. OTDR ini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mendeteksi komunitas atau himpunan suatu kabel serat optik dalam jarak tempuh tertentu ya. Sehingga dengan adanya alat ini diharapkan mampu menghasilkan jarak dari dua sisi yang merupakan ukuran gangguan yang terjadi. Ini alat digunakan untuk memeriksa ya fiber optik. Berikutnya adalah OPM. OPM ini adalah alat yang fungsinya untuk mengetahui seberapa kuat ya daya signal cahaya yang masuk. Seperti yang kalian tahu bahwa fiber optik itu terbuat dari kaca ya, menggunakan cahaya ya. Nah, OPM ini adalah alat untuk mengukur sejauh mana kekuatan dari sinar tersebut. Oke, berikutnya adalah cleaver. Nah, cleaver ini nanti yang akan digunakan untuk memotong ya.
fungsinya adalah untuk memotong kulit, ya, memotong fiber optik ya, kabel kacanya setelah dikupas ya. Oke, berikutnya adalah scraper. Scraper kurang lebih sama seperti kabel-kabel yang lain. Salah satunya seperti kabel koaksial dan UTP, kabel fiber optik juga memerlukan alat ini. Ya, di mana alat ini berfungsi sebagai media untuk memotong dan mengupas kulit dari daging sebuah kabel. Ya, nanti kita akan lihat di video pelajarannya. Oke, berikutnya adalah visual fault locator. Ya, alat ini sering juga disebut dengan laser fiber optik atau center ya fiber optik. Fungsinya untuk melakukan pengetesan pada core fiber optik. Nanti kalau kita selesai menyambung ya, untuk mengetahui ya, tes sederhana, tes kasar untuk mengetahui apakah sambungan kita bagus atau tidak, itu kita menggunakan ini visual fault locator. Sebelum kita lanjut, ada yang mau bertanya? Ada? Ya, tidak. Bisa pakai sentrifugal Pak? Oke. Untuk visual fault locator ya, kita tidak bisa menggunakan senter yang biasa kita gunakan sehari-hari ya, entah senter kepala atau senter tangan, karena dia memiliki ya senter tersendiri, di mana senternya itu hanya menggunakan laser ya, dan yang masuk itu konektor dari fiber optik. Bisa juga sampai sini? Iya Pak. Setelah ini Bapak akan bagi kelompok, ya, bagi dua kelompok, di mana kelompok ini masing-masing akan melakukan praktek, ya, akan melakukan praktek tentang penyambungan kabel fiber optik. Ya, setelah kalian melakukan penyambungan, kalian akan mengerjakan tugas ya yang ada di LKPD ini. Tugasnya LKPD berdasarkan kelompok ya. Silakan nanti tugas ini diisi dan duduk. Habis setelah ini duduknya per kelompok ya. Oke, saya bagi dulu kelompoknya berdasarkan hitungan ya. Silakan dari depan menghitung 1, 2, 1. Silakan yang 1 di depan sini ya, yang 2 di belakang kanan. Oke. Silakan berikutnya, silakan kalian simak video ya, silakan kalian simak video ini sebelum kita melakukan penyambungan fiber optik ya. Masing-masing ajukan pertanyaan. Nanti mungkin ada teman yang bisa jawab atau saya yang bisa jawab. Silahkan ya. Dari kelompok 1? Ya, Bang. Apa fungsi dari buffer connecting yang ada di kabel fiber? Oke, pertanyaan dari Ram, apa fungsi buffer ya, connecting yang ada di fiber optik? Mungkin dari sebelum saya jawab atau ada dari kelompok lain yang bisa jawab? Untuk melindungi serat optik dari kerusakan yang diakibatkan oleh lengkungan kabel dan juga untuk melindungi kabel dari kelembapan. Ya, betul sekali ya. Yang dijawab oleh Aulia, fungsinya adalah untuk melindungi kerusakan ya, untuk melindungi kerusakan akibat lengkungan ya, atau untuk melindungi dari kelembapan ya. Saya ingin bertanya Pak, apakah fiber optik aktif apabila dipakai hanya untuk jaringan yang skalanya kecil? Ya, pertanyaan dari Fikar ya, dari Fikar, apakah fiber optik efektif jika dipakai dalam jaringan yang berskala kecil? Ya, soal efektif dan tidak efektif, saya rasa kalau untuk skala kecil itu tidak perlu ya, kita tidak perlu menggunakan fiber optik. Kalau skala kita kecil ya, transfer data kita kecil, kita tidak perlu menggunakan fiber optik. Kita cukup menggunakan kabelan ya sebagai medianya, itu sudah cukup. Nah, kita akan melakukan praktek penyambungan kabel fiber optik ya. Oke, silahkan setiap ketua kelompok ambil alatnya.
Baik, ini alat-alat yang akan kita gunakan ya. Yang kita gunakan tadi berdasarkan video pembelajaran. Ini adalah splicer ya. Ini adalah lokator. Ini cleavernya untuk memotong strap optiknya. Ini striper ya. Ada tang potong dan ada alkohol serta ada tisu ya. Oke, silahkan setiap kelompok 1 dan kelompok 2 untuk melakukan praktek berdasarkan video pembelajaran tadi ya. Sekarang kita mau lihat ya hasilnya berhasil, sambungannya berhasil atau tidak. Cara sederhana adalah menggunakan senter ya. Ya, kita masukkan konektornya. Ya. Oke, kemudian kita nyalakan senternya. Nah, kalau cahayanya tembus ya kita coba. Nah, kalau cahayanya tembus seperti ini, berarti sambungan kita berhasil ya. Untuk mempersingkat waktu kepada kelompok 1, saya persilahkan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi dan kerja kelompoknya ya. Oke, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 akan memperlihatkan hasil diskusi dan praktek kami tadi. Yang kami diskusikan tadi, salah satunya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas penjambungan fiber optik dan berbagai macam. Pertama, pemotongan kabel fiber optik. 2, pengupasan tin. 3, pembersihan serat. 4, pemotongan core atau cladding. 5, penyambungan serat dengan fusion splicer. Dan terakhir, kualitas bahan serat. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyambungan fiber optik. Yang pertama, penyambungan kabel serat optik harus sesuai prosedur. Kedua, penggunaan peralatan dan material harus benar. Ketiga, pemasangan sarana sambung kabel harus sesuai petunjuk pelaksanaannya. Baiklah, itu saja ya hasil diskusi kami pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita beri aplaus dulu pada kelompok 2. Berikutnya adalah silakan kalian ya kerjakan LKPD yang sudah Bapak bagi ya, berdasarkan materi, berdasarkan video pembelajaran, praktek yang kita lakukan. Silahkan kalian mengisi LKPD yang sudah Bapak bagi ya. Sebentar dikumpul ya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, silahkan satu atau dari setiap kelompok menyampaikan kesimpulan dari poin-poin penting apa saja yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini. Ya, silahkan kelompok 1. Ya, jadi saya menyimpulkan bahwa pembelajaran tentang penyambungan kabel fiber optik yang diawali dengan alat-alat yang digunakan. Yang pertama yaitu splicer, fungsinya sebagai untuk menyambung. Yang kedua, ada alat yang bernama cleaver untuk memotong serat optiknya. Untuk alat yang ketiga, ada striper untuk memotong. Dan yang keempat, ada senter fiber optik untuk memastikan bahwa alatnya berfungsi atau tidak. Terima kasih ya untuk kesimpulannya ya. Untuk pembelajaran minggu depan ya, ya Bapak akan sampaikan apa saja yang akan kita pelajari minggu depan supaya kalian bisa mencari materi dari berbagai literasi ya. Untuk yang pertama itu
tentang bagaimana mengkonfigurasi ya perangkat pasif dalam fiber optik ya. Itu untuk materi berikutnya silahkan dicari ya. Sebelum kita menutup pertemuan kita kali ini, kita berdoa dulu kepada ketua kelas. Silahkan berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Ya, terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu ya di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.